lupa untuk bersantai. Yuk teman, ikut Otan liburan. Kita seru-seruan di pantai. Kali ini Otan lagi ada di Pulau Lombok, tepatnya di Pantai Selong Belanak. Punya hamparan pasir putih yang luas dan juga ombak yang beragam, membuat pantai ini sering disebut Hawaiinya Lombok. Kermaks, keren maksimal. Oh iya teman, di sini pantainya juga sangat bersih. Air lautnya berwarna hijau kebiruan, sehingga cocok digunakan untuk main air. Banyak juga wisatawan asing yang datang ke sini hanya untuk berselancar tuh. Asik bener sih, Otan juga jadi pengen surfing deh. Loh, awas, ada kawanan kerbau datang. Teman-teman cepat bergegas, selamatkan diri kalian dari serangan kerbau ini. Duh, kalian ngapain sih sob? Ganggu Otan lagi liburan aja. Ini kan bukan tempat kalian untuk cari makan. Di sini tidak ada rumput kesukaan kalian. Ayo cepat pergi. Tunggu dulu. Kenapa kalian bukan pada pergi sih? Kok malah banyak yang foto-foto dan ikut jalan bersama sobat Otan yang satu ini? Om editor, tahan sebentar. Biarkan Otan berpikir. Walah, ternyata ini memang tempat kalian berjalan untuk mencari makan ya sob. Maafin Otan ya. Jadi selain pemandangan alam yang indah, kawanan kerbau yang melintas di bibir pantai ini memang sudah jadi daya tarik Pantai Selong Belanak sejak dulu. Tuh lihat, mereka layaknya artis papan atas yang berjalan di atas karpet merah ya. Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh para wisatawan yang berkunjung ke sana. Gak heran kalau banyak yang mau foto dan juga videoin kalian tuh sob. Soalnya hal seperti ini bisa dibilang langka tuh. Dan cuma ada di Pantai Selong Belanak. Sebenarnya mereka lewat di pantai ini bukan mau cari perhatian para turis ya. Setiap menjelang siang, mereka digiring oleh pemiliknya dari kandang menuju tempat pengembalaan. Di sana para kerbau ini bisa bebas mencari makan sekaligus menemukan tempat untuk berkubang. Ya maklumlah, di sekitar kandang sedikit sekali rumput dan daun sumber pakan si kerbau. Kebetulan tepi pantai ini adalah jalan yang mudah untuk dilalui oleh kawanan kerbau ini. Yah, sekalian berparade cantik dan jadi objek foto para turis lah. Tenang, tak perlu khawatir. Kerbau-kerbau ini tidak takut sama air laut dan juga ombak. Mereka sudah biasa. Dan setahu Otan, secara naluri dan kemampuan, mereka mampu kok untuk berenang dan juga berjalan secara seimbang di daerah berpasir seperti ini. Di sore hari, mereka akan digiring kembali ke kandangnya. Semoga kalian tetap sehat ya sob, dan bisa jadi maskot di Pantai Selong Belanak ini. Amin. Nah, tempat yang kalian tuju sudah sampai nih. Pantesan saja kalian senang ke sini. Rumput ada, dedaunan untuk kalian makan banyak. Tempat untuk berkubang pun ada. Komplit deh pokoknya. Sebelum Sobat Otan melanjutkan cerita soal perjalanan mereka mencari makan, biasanya mereka akan mendinginkan tubuhnya dengan cara berendam. Tapi karena di Pantai Selong Belanak ini tidak banyak kubangan air, alhasil mereka biasa berendam di air payau seperti ini nih.
ikannya tidak ada yang minum ya? Mereka hanya menjilat hidung mereka dengan lidahnya setelah menyelam. Jadi gini teman, meskipun air payau ini rasanya asin, tapi kadar asin yang dibutuhkan oleh hewan ternak ini tidak terlalu tinggi. Perbandingan air dan garamnya itu kurang lebih 50:50. Sehingga mereka hanya menjilat-jilatnya untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuhnya. Garam atau NaCl sangat diperlukan oleh hewan. Tanpa adanya mineral, vitamin tidak akan berfungsi dengan sempurna. Karena fungsi mineral adalah membantu pembentukan vitamin dan enzim dalam tubuh kerbau. Tapi sayangnya, saat ini tempat mereka berkubang dan mencari makan jadi lebih sedikit tuh. Hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan untuk memajukan pariwisata Lombok atau lebih dikenal dengan kawasan ekonomi khusus. Wah, semoga saja pembangunan ini tidak mengancam keberadaan kalian ya Sob. Dan nantinya tempat kalian untuk digembala juga semakin banyak. Dan kalian tidak usah jauh-jauh untuk pergi mencari makanan. Tapi Otan percaya kok, kalian kan punya naluri yang baik untuk mencari makan. Meskipun jauh dan medannya sulit, tapi kalian tetap mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Otan harap kalian tetap lestari ya. Dan siapa tahu, kalian bisa terus berdampingan dengan perkembangan Lombok yang baru. Setelah asik berendam, biasanya mereka akan langsung mencari makan tuh. Kerbau-kerbau di sini dipelihara masih dengan cara tradisional teman. Kawanan kerbau digembalakan 1 kali sehari, dari pagi sampai sore. Teknik gembala seperti ini memudahkan warga sekitar untuk memelihara si hitam ini. Gak kebayang dong berapa banyak rumput yang harus disiapkan kalau kerbau hanya diternak di dalam kandang. Apalagi sekarang di Lombok cuacanya sangat panas, sehingga banyak tumbuhan yang kering tuh. Tapi tenang, Sobat Otan ini punya naluri yang hebat untuk tetap mencari makanan meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh. Kerbau yang digembalakan akan lebih sehat dan tidak rentan terhadap penyakit. Mau tahu kenapa? Karena kerbau setiap harinya bergerak aktif, daya tahan tubuhnya pun semakin kuat. Ditambah, makanan yang mereka dapatkan di alam lebih beragam, membuat kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan kerbau terpenuhi dengan baik. Meskipun mereka suka makan hijauan seperti rumput atau daun, tapi tidak semua hijauan mereka makan loh. Terutama hijauan atau daun yang memiliki getah. Nah, kali ini Otan mau buktikan, apa benar penciuman mereka cukup baik untuk memilih makanan yang mereka sukai. Sekarang kita punya 2 hijauan. Hijauan yang pertama adalah daun jagung. Dan hijauan yang kedua, kangkung laut. Wih, sekali teriak, semua kerbau langsung bergerak datang ke lokasi nih. Yap, semakin dekat, dan yeay! Mereka ternyata langsung menghampiri makanan kesukaannya, yaitu daun jagung. Sedangkan daun kangkung lautnya sama sekali nggak ditengok tuh. Wah, emang deh penciuman kalian dapat diandalkan Sob. Gak cuma kerbau dewasa, anakan kerbau juga sudah paham tuh kalau daun jagung rasanya lebih enak dibandingkan daun kangkung laut. Terbaik. Nah, kalau sudah sore seperti ini, biasanya mereka akan langsung pulang tuh. Dan uniknya, mereka hafal loh jalan pulang ke kandang masing-masing. Yap, hal ini dikarenakan kebiasaan kerbau yang setiap hari digembala melalui rute yang sama. Dengan begitu, semuanya akan tertanam di dalam ingatan mereka dengan baik. Jadi, meskipun tidak ada yang menggembala, mereka juga mampu pulang ke kandangnya sendiri tuh. Weh. Otan kira kalian pakai GPS. Tahu-taunya cuma mengandalkan kekuatan ingatan kalian saja tuh. Keren maksimal. Kegiatan rutin para kerbau pulang kandang di Pantai Selong Belanak di sore hari ini justru ini yang menjadi momen terbaik untuk mendapatkan foto. Tak heran mereka kerap sudah ditunggu para turis dan pemburu foto cantik. Cahaya senja menjelang matahari terbenam
menjadi warna sendiri yang ciamik untuk menghiasi bingkai gambar kawanan kerbau yang unik ini. Waduh, hai, jangan tabrak Otan dong. Siapa sih ini parkir mobil kok nggak lihat sekitar? Wadidaw, mobilnya sih vintage, tapi yang nyetir masih unyu-unyu loh. Wah, paket lengkap nih teman. Udah ganteng, mapan, berkarisma, dan penyayang sobat Otan. Cakep. Anak muda zaman sekarang masih ada ya yang gemar pelihara burung perkutut? Otan jadi ingat sama mitos perkutut di masyarakat Jawa. Teman di rumah ada yang sudah pernah dengar? Ya, laki-laki sejati bagi masyarakat Jawa itu salah satunya adalah kukilo. Kukilo itu adalah burung perkutut, hewan peliharaan mereka. Jadi masyarakat Jawa percaya dengan kelangenan namanya, adalah hewan kesayangan, kegemaran mereka gitu. Dan burung perkutut ini dipercaya memiliki membawa rezeki yang baik. Betul banget teman yang disampaikan oleh Bapak dosen. Dahulu kala, mitosnya pria Jawa sejati harus memenuhi 5 wasto. Selain rumah, istri, keris dan kuda, kulilo atau perkutut juga menjadi syarat untuk menjadi pria seutuhnya. Gimana? Teman di rumah ada yang masih percaya? Emang apa sih nilai jual dari Sobat Otan yang satu ini? Kita kenalan lebih dekat aja yuk. Oh iya teman, di luar berbagai keunggulan dan kelebihan yang membuat orang senang pelihara burung perkutut, ada juga loh sisi kelam dari si burung perkutut. Nih, perhatikan. Kalian dengarkan ya. Kalau gelap seperti ini mendengar suara itu, kok serem ya? Seperti suara yang sendu, terkadang bikin merinding. Banyak orang yang mengatakan bila perkutut bunyi pada malam hari secara tiba-tiba, biasanya ada kehadiran makhluk halus. Entah makhluk halus tersebut cuma lewat saja atau cuma bertegur sapa, burung perkutut sendiri diyakini mampu melihat hal-hal mistis yang sulit dilihat dengan mata manusia. Ada juga perkutut yang bunyi setiap jam 11 malam atau jam 2 dini hari. Banyak orang percaya burung perkutut tersebut ingin memberi pesan bahwa ada sesuatu yang tak biasa di sekitarnya. Ih, di sekitar sini nggak ada kentut. Otan jadi penasaran soal si perkutut yang peka terhadap kehadiran makhluk halus. Kira-kira masih ada yang percaya nggak ya tentang ini? Atau bahkan ada yang pernah mengalami hal mistis tentang si burung perkutut? Coba kita tanyakan beberapa orang ya. Masa iya Tan? Belum pernah dengar sih Bang kalau yang kayak gitu. Katanya sih itu bisa tahu gitu hal kayak gitu. Misalnya kalau ada yang datang bisa tahu. Emang katanya kalau malam-malam bunyi burung perkutut itu biasanya ada penunggunya. Kalau saya sendiri sih belum pernah ngalamin ya Pak. Temen itu punya perkutut putih yang matanya merah itu. Ya mitosnya tuh ada pas malam Jumat itu ada suara angin di sekitaran kandang sangkar burung. Bisa ada suara-suara yang bunyinya tuh beda dari kalau biasanya. Duh. Kalau dengar kesaksian orang-orang, keahlian kamu ini cukup mendebarkan juga ya Sob. Otan sih takut. Tapi tetap saja, di luar kejanggalan seperti ini, Otan akui kamu adalah burung yang hebat. Tidak ada burung jenis lain yang menyerupai suara si burung perkutut ini.
Ya kan, ya kan? Ini dia teman, sobat otan yang fenomenal, perkutut Jawa atau Geopelia striata. Burung mungil asli dari Indonesia ini juga punya nilai jual yang tinggi loh. Jika di alam, perkutut hidup berpasangan atau membentuk kelompok kecil. Selain tubuhnya ramping kayak otan, warna biru keabu-abuan pada kepalanya menambah daya tarik sobat satu ini. Paruh perkutut yang panjang juga bisa loh jadi tanda bahwa ia punya nada kicau yang merdu. Bentar. Otan salfok alias salah fokus nih dengan sangkar kalian. Sangkar kalian bagus banget ya. Beda dengan sangkar burung lainnya. Banyak warna dan ukirannya juga. Keren. Ada 2 macam sangkar teman. Yang pertama, sangkar untuk perkutut yang masih muda. Dan kedua adalah sangkar tertutup yang biasa dibuat lomba. Sangkar untuk perkutut muda, bagian atapnya sengaja terbuka seperti ini, supaya sinar matahari bisa masuk. Perkutut muda butuh vitamin D dari sinar matahari, agar tubuhnya sehat. Kebalikan dari sangkar yang beratap seperti ini. Sangkar sengaja dibuat beratap, supaya burung tidak kepanasan saat lomba. Selain itu, kubah pada sangkar bisa bikin suara perkutut jadi lebih bulat dan gaungnya pun lebih bagus. Oh iya teman, untuk satu sangkar perkutut ini bisa mencapai 10 juta rupiah loh. Wah, bener-bener deh kamu sob. Dasar burung mahal, sangkarnya pun harus mahal ya.